Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di AirTalks Research Edition di saluran TV digital TVku dan juga di kanal YouTube TVku. Bersama saya, Eko Waluyo, dan juga dua orang narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Dr. Arif Nugroho, juga Prof. Nababan dari UNS. Kita nanti akan berbincang-bincang seputar penerjemah tunanetra. Jadi kalau di antara kita menerjemahkan atau menjadi perantara orang yang tidak memahami bahasa atau penyampaian sesuatu harus membutuhkan orang lain, ini sekarang ini kita akan membahas orang itu, orang yang nanti menjembatani komunikasi kita adalah seorang tunanetra. Nah, Dr. Adan Arif dan juga Prof. Nababan memiliki riset-riset tentang bagaimana kiprah penerjemahan dari orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus ini. Baik, kita segera saja memulai bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kita pertama ke Dr. Arif. Ya. Pak Dr. Arif, kira-kira barangkali bisa diceritakan kepada audiens mengenai topik kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Terima kasih Bapak Dr. Eko. Jadi sebenarnya inspirasi dari penerjemah tunanetra ini adalah mahasiswa-mahasiswa kami di Fakultas Ilmu Budaya UDINUS, di mana Fakultas Ilmu Budaya ini menerima banyak sekali mahasiswa tunanetra. Hampir setiap angkatan kami memiliki 2-3 mahasiswa tunanetra yang berkuliah khususnya di program studi bahasa Inggris. Dan mereka ini menjadi sumber inspirasi, sumber istilahnya kami menyebutnya berkah untuk Fakultas Ilmu Budaya UDINUS. Kenapa? Karena mereka ini membawa perilaku-perilaku yang bisa kami teliti. Salah satu perilakunya adalah ketika mereka menerjemahkan sesuatu. Dari saat mereka praktik penerjemahan di kampus atau di kelas, kami melihat bahwa mereka ini memiliki potensi yang unik, yang bisa diberdayakan supaya mereka nantinya bisa menjadi seorang penerjemah yang profesional, seperti itu. Dan ini saya kira memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi, mengingat banyak sekali anggapan tentang marginalisasi kelompok-kelompok berkebutuhan khusus. Misalnya tunanetra yang dipandang sebelah mata, yang mereka hanya dianggap sebagai kelompok yang hanya bisa memijat, atau akhirnya menjadi tukang pijat, tukang ini, tukang itu, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikembangkan menjadi seorang penerjemah yang profesional. Ini berkolaborasi dengan UNS ya, Prof. Nababan, barangkali juga bisa menambahkan. Iya Pak, jadi awalnya itu sebenarnya ketika Pak Arif itu S3 di UNS, kebetulan saya itu promotornya. Kemudian beliau itu bercerita kalau di UDINUS itu ada mahasiswa tunanetra dan berprofesi sebagai penerjemah. Ini bagi saya sebagai seorang guru besar penerjemahan kan sesuatu yang menarik Pak, karena selama ini terabaikan orang-orang ini. Artinya terabaikan, saya kira juga semua tahu, pemerintah juga kurang perhatikan mereka, bahkan disebut sebagai kelompok yang termarginalkan, gitu kan gitu. Padahal mereka itu sebenarnya kalau dididik, dilatih, itu bisa nanti menyamai orang-orang yang yang normal kan begitu. Tetapi dalam rangka untuk menggali itu kan perlu diteliti dulu Pak. Apa kira-kira yang nanti tadi yang dilakukan ada perilakunya bagaimana, perilaku penerjemahannya bagaimana. Dan itu hanya bisa digali melalui penelitian proses namanya. Nah disitulah cikal bakalnya penelitian ini. Kemudian Mas Arif dan saya bekerja sama karena kebetulan ada hibah Mas? Hibah kompetensi. Okay. Dan itu berkelanjutan Pak, karena selalu menang hibahnya itu. Alhamdulillah. Baik. Jadi pembicaraan kita kali ini pemirsa adalah bagaimana peran ya, mungkin kita bisa khususkan saja peran para tunanetra yang mengambil peran sebagai penerjemah dan khususnya mereka di bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak, habis ini kita lanjutkan lagi.
Baik pemirsa, kembali lagi kita di Riset Talk. Kali ini kita bicara tentang penerjemah tunanetra. Nah, tadi Prof. Nababan sudah menceritakan aktivitas kolaborasi antara Udinus dan UNS. Mungkin beliau perlu kita tanya nih, sebetulnya aktivitas penerjemahan itu apa, Prof? Aktivitasnya banyak, Pak. Jadi orang kan selalu mengira bahwa tadi contohnya hanya penerjemahan dari Inggris ke Indonesia. Enggak, bisa juga dari bahasa daerah, bahasa Jawa ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Bahasa Perancis, bahasa lainnya, bahasa Korea dan lain sebagainya. Ada yang penerjemahan lisan, ada yang tulis, ada juga yang bahasa isyarat yang menjadi fokus penelitian di Udinus. Itu seperti itu. Tetapi sebenarnya terlepas dari itu dilisankan atau ditulis, Pak, atau disyaratkan, intinya tetap satu, Pak. Bagaimana cara mengalihkan, memadankan pesan itu agar tersampaikan di bahasa sasaran. Tanpa dikurangi maupun dilebihkan? Tanpa ditambahi. Karena kalau dia mengurangi itu atau menambah itu sama saja penerjemahnya itu pengkhianat. Oh, iya. Sadis ya? Oh iya, yang mengatakan pengkhianat. Itu berbahaya, Pak. Apalagi kalau merasa lebih pintar gitu ya. Teks-teks yang yang sensitif. Teks keagamaan misalkan. Bapak mungkin bisa contohkan? Contohnya banyak, Pak, di daerah Jawa Barat, Pak. Jadi ada mahasiswa kita namanya Fahmi meneliti, kan sudah ada terjemahan Al-Quran itu yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Ada juga yang dikeluarkan oleh kelompok dari Solo itu. Tapi ada juga di Jawa Barat itu yang menerjemahkan sendiri-sendiri gitu loh, Pak. Itu kemudian campur tangan mereka terlalu banyak ke dalam itunya sehingga yang keluar adalah yang sesat. Tidak cuma sekedar menerjemahkan, tapi malah menafsirkan dengan ditambah-tambahi seperti pengetahuan yang dia punya saja. Ada intervensi di dalamnya untuk kepentingan mereka sendiri. Ini kan berbahaya. Teks yang sensitif seperti itu, teks keagamaan. Bagaimana kalau teks kedokteran, Pak? Kalau luput itu kan bisa pasien meninggal. Kalau teknik misalkan bisa jembatan roboh kan, Pak. Jadi tidak semudah yang dibayangkan orang menerjemahkan itu mudah. Apalagi tadi yang dikatakan mesin tadi. Saya baru saja nonton YouTube itu. Ada kata zina itu dalam bahasa Inggrisnya gitu. Terjemahkan jadi sena kok, Pak. Masih banyak, Pak. Ada caption dalam bahasa Inggris sebenarnya muncul bahasa Inggrisnya. Itu pun luput kok ditangkap. Iya, kita mengakui ada kemajuan teknologi. Dulu namanya Transtool itu versi berapa itu masih masih ingat saya itu teman kita Prof. Riyadi diminta rekomendasi Transtool itu. Dicoba sebelum ditandatangani, dicoba. Itu G.R. Martin, Pak. Diterjemahkan menjadi apa? Burungnya Martin, Pak. Itu kan lucu itu. Ya sekarang sudah lebih bagus. Terima kasih, Bro. Gitu. Tapi yang saya pahami gitu loh, Pak. Amerika itu beberapa puluh tahun yang lalu, Pak, itu mengeluarkan dana $65 juta, Pak, untuk pengembangan mesin translation itu. Tapi nggak berhasil itu, Pak. Kecuali yang bahasa-bahasa yang sudah direkayasa. Yang dibuat singkat-singkat. Di kedokteran mungkin iya misalkan. Seperti itu. Ke Pak Raden Arif. Kira-kira aktivitas penerjemah tunanetra di Udinus itu lalu menghasilkan riset seperti apa sehingga semakin diminati nih oleh teman-teman tunanetra untuk belajar di bahasa Inggris? Oke. Jadi mungkin orang memiliki persepsi, saya bilang orang mungkin masyarakat umum ya, memiliki persepsi yang mungkin tidak terlalu paham tentang bagaimana seorang tunanetra itu memproses teks. Mungkin masyarakat umum hanya menyadari atau hanya melihat bahwa tunanetra itu kalau mengakses teks itu pasti dari huruf braille, meraba-raba, taktil, huruf braille dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini memang ada sebuah kecanggihan teknologi yang dinamakan dengan teknologi asistif yang membantu para tunanetra ini mengakses teks. Mungkin akan sulit atau aneh untuk dibayangkan ketika seorang tunanetra memiliki HP layar sentuh. Yang mungkin kita terkenal itu penyanyi yang masuk ke Ya, Putri itu. Putri Aryani itu atau siapa? Kalau W-Anan itu ya Got Talent. Jawabnya kencang sekali ya. Jawabnya kencang, betul. Artinya lebih canggih daripada wong sing normal gitu. Betul.
Jadi itu yang miskonsepsi yang mungkin harus diluruskan ya, bahwa seorang tunanetra itu sekarang bisa mengakses teks apapun. Tidak hanya kalau dulu mungkin hanya teks braille, teks sentuh seperti itu, tapi sekarang mereka bisa menggunakan HP layar sentuh, bisa menggunakan laptop tanpa laptopnya itu diberi stiker braille atau apapun itu. Kalau di Udinus mahasiswanya mengakses mata kuliah itu dengan cara seperti apa lalu? Kalau di kampus mereka mengakses teks ya seperti layaknya mahasiswa awas seperti biasa. Mereka bisa mengakses teks dengan menggunakan HP layar sentuh, laptop, dan lain sebagainya. Tidak ada porsi yang dikurang-kurangi maupun ditambahi, hanya sedikit penyesuaian saja. Mereka bisa mengakses PowerPoint, mereka bisa mengakses PDF, apalagi Microsoft Word sekarang bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa tunanetra. Dan inilah yang menjadi fokus untuk pembelajaran tunanetra menjadi seorang penerjemah yang Menulisnya? Menulisnya juga dengan menggunakan laptop mereka, HP mereka, dan lain sebagainya. Pakai voice atau mungkin pakai tangan juga karena mereka bisa mengetik 10 jari ya? Betul, jadi apa yang tadi Bapak Eko sampaikan itu memang benar bahwa mereka rely atau bergantung sekali pada suara. Jadi teknologi ini disebut sebagai teknologi asistif berbasis suara atau text to speech ya. Jadi dari teks tulis diubah menjadi suara seperti itu. Jadi inilah yang menjadi sebuah keunggulan bagi tunanetra ketika mereka bisa mengakses teks apapun menjadi teks suara. Mereka bisa juga menerjemahkan segala sesuatu yang berbasis teks menjadi apapun yang mereka kehendaki. Kalau dalam prakteknya sebetulnya teman-teman tunanetra ini sekarang menerjemahkan apa ke apa? Karena mereka ini mahasiswa program studi bahasa Inggris, jadi pasangan bahasa yang mereka pelajari saat ini maupun yang sudah lulus itu biasanya dari pasangan bahasa Inggris Indonesia. Artinya mereka menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris ataupun sebaliknya seperti itu. Sebetulnya kalau melihat seperti ini dengan adanya teknologi yang sudah semakin baik, teman-teman tunanetra itu sebenarnya mungkin aja ya, nggak harus cuman belajar di aktivitas penerjemahan ya. Artinya tadi mau belajar apa? Matematika? Bisa. Tapi Formula-formula itu bisa dibaca nggak? Tapi gini Pak. Iya Prof, gimana Prof? Basicnya tetap bahasa loh Pak. Makanya dikatakan bahwa language competence is the foundation of translation competence. Ya kalau nggak ngerti bahasanya kan itu misalnya nggak bakal bisa Pak. Gitu. Jadi tadi itu hanya alat bantu. Kebetulan kemudian itu bisa dilisankan ya Mas, ditangkap oleh pendengarannya, diproses di otaknya, baru dialihkan gitu. Tapi kalau nggak tahu bahasanya gimana? Iya. Kita kembali ke soal penerjemahan ini berarti memang pada dasarnya berarti kompetensinya itu in language dulu, ya kan? Kemudian mereka dibantu menggunakan teknologi, kemudian otaknya bekerja, lalu mengeluarkan hasil penerjemahannya, gitu ya. Konsep dasarnya seperti itu. Jadi teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya ini sebetulnya berarti diberi pemahamannya bukan soal bagaimana memanfaatkan teknologinya, tetapi bagaimana mereka kemudian bisa berprofesi atau dalam artian memiliki kompetensi dalam bidang bahasa, lalu mereka bisa mengambil posisi sebagai penerjemah. Kan tanpa kompetensi kebahasaan kan nggak mungkin dia bisa mengalihkan itu pesan itu. Ya. Itu konsep dasarnya begitu kan Pak. Bahasa sumbernya dia paham, bahasa sumbernya sasarannya dia paham. Paham itu kan bukannya sekedar paham begitu ya. Itu fondasinya di ibarat rumah itu fondasi. Rumah itu nggak ada gunanya kalau fondasinya nggak kuat. Bahkan dalam konteks komunikasi interlingual itu Pak, dia kan jembatan Pak. Menjembatani kesenjangan komunikasi. Kalau ini rapuh Pak, komunikasi yang nggak jalan. Kalau tidak jalan berarti tujuan atau fungsi dari terjemahan sebagai alat komunikasi sudah enggak. Ini tadi yang seperti contoh yang saya katakan tadi. Artinya bisa jadi sesat, bisa jadi orang meninggal, jembatan roboh, seperti itu. Nah seringkali orang merasa bisa berbahasa asing dan bisa berbahasa Indonesia gitu. Seringkali itu seperti itu. Tapi ketika dihadapkan pada kenyataan seperti itu, bahkan sering juga Kak mengatakan, wah terjemahannya bagus katanya. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Anda nggak bisa akses ke bahasa sumbernya kok. Kecuali dia bisa bahasa sumbernya, bisa bahasa sasarannya, ada terjemahan bisa dinilai gitu loh. Betul. Baik, terima kasih
Dr. Arif juga Prof. Nababan. Pemirsa, kita lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kembali di Air Talks, Episode Edition. Baik, jadi kita masih bicara tentang penerjemah yang tunanetra. Dan itu ternyata ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianuswantoro. Dan kita sekarang sedang bersama dengan para peneliti yang menggali tentang potensi penerjemahan oleh para penyandang disabilitas ini. Dr. Arif, jadi apakah mereka ini harus menguasai teknologinya terlebih dahulu, harus menguasai bahasanya terlebih dahulu, atau bagaimana? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nababan di segmen sebelumnya, landasan utama atau fondasinya adalah kompetensi bahasa. Jadi yang mereka harus perkuat itu adalah kompetensi bahasa, baik itu bahasa asing maupun bahasa ibunya. Jadi baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Itu berarti kuat. Masuk ke Udinus mereka bahasanya sudah kuat atau memang dikuatkan di saat masuk jadi mahasiswa? Dikuatkan selagi mereka menjadi mahasiswa. Tentu saja kan kita tidak bisa langsung mengarahkan mereka menjadi seorang penerjemah di semester-semester awal. Di semester-semester awal itu mereka belajar tentang ilmu-ilmu bahasa, tata bahasa, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, mereka akan diperkuat di situ, sembari mereka juga akan diperkuat dari sisi penerjemahannya. Terus peran teknologinya jadi bagaimana nih? Kalau bicara tentang teknologi, maka kita bicara tentang teknologi bantu penerjemahan dan teknologi bantu asistif yang mereka gunakan. Kalau mereka mengakses teks tentu saja beda ya nih ya. Betul, dua. Teknologi penerjemahan dan teknologi alat bantu untuk bisa mengakses teks. Betul. Itu adalah dua teknologi yang berbeda. Yang mengakses teks itu dikenakan kepada teman-teman tunanetra. Tapi kalau teknologi penerjemahan berarti semua orang bisa menggunakan seperti itu. Jadi kalau teknologi bantu yang mereka gunakan itu biasanya berbasis text to speech, jadi mengubah teks tulisan menjadi suara. Karena sekarang ini ada image to speech ataupun image to text. Betul, ada juga seperti itu. Itu tetap menjadi bagian dari yang mana? Bukan penerjemahan bukan asistif untuk tunanetra. Seperti itu. Kalau dia juga bisa langsung menerjemahkan. Nah itu tadi, sebuah penerjemahan itu pasti tidak bisa kita langsung ukur kualitasnya. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nababan, bahwa orang mungkin menganggap bahwa ini terjemahannya sudah bagus, ini terjemahannya sudah bisa kita paham dari mana, bagus dari mana, kalau kita tidak melihat juga ke bahasa sumbernya. Karena jangan-jangan terjemahan itu memang tidak sesuai dengan bahasanya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dimaksudkan dalam bahasa sumbernya. Jadi mungkin juga penerjemahan ada yang modelnya kompleks atau mungkin yang hanya biasa gitu? Betul, tergantung juga teks dan kebutuhannya kalau saya kira ya. Kalau memang kebutuhannya hanya untuk komunikasi sehari-hari, komunikasi yang sederhana, tadi sebelum kita rekaman, sebelum kita on air seperti ini, Pak Eko sudah menyampaikan ada saat ketika beliau ini harus ke Thailand, kemudian kesulitan membaca aksara Thailand, kemudian dengan menggunakan lensa seperti itu sudah tahu terjemahannya. Kalau mungkin untuk hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana, simple language gitu ya. Betul. Untuk komunikasi dan juga kebutuhan yang sederhana, saya kira mungkin itu sudah bisa tanpa harus diterjemahkan oleh orang lain. Tetapi karena kalau itu membutuhkan sebuah maksud atau tujuan yang lebih kompleks, katakanlah untuk tujuan keindahan, tujuan-tujuan menerjemahkan teks sensitif seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Nababan, maka kita membutuhkan seseorang yang memang harus benar-benar yakin bahwa ini tidak boleh salah. Sama halnya ketika saya analogikan ketika pesawat terbang. Pesawat terbang itu sekarang sudah menggunakan fly-by-wire atau istilahnya terbang dengan menggunakan teknologi komputer. Kalau begitu pilot sudah tidak perlu lagi. Tapi kita tidak bisa bilang seperti itu. Pilot itu tetap dibutuhkan karena mereka juga ada penumpangnya yang mati terlalu mengandalkan teknologi. Betul sekali. Jadi kita memang tidak bisa terlalu mengandalkan teknologi untuk hal-hal apapun termasuk penerjemahan. Baik, terima kasih Dr. Arif. Prof, kita bicara
tentang perkembangan teknologinya. Tadi Prof nyatakan ada aplikasi pertama untuk penerjemahan itu Transtool, ya kan? Lalu kemarin ini muncul lagi Google Translate. Kita sebutin merek itu oke lah, ya kan? Sekarang ini orang-orang beralih lagi menerjemahkan menggunakan ChatGPT, ya kan? Nggak tahu besok apa lagi gitu, Prof. Kira-kira esensial penerjemahan ini menggunakan alat-alat ini tuh harus dipandang dengan cara bagaimana, Pak? Ya gini, kalau saya tadi ini bercanda ya, saya tidak khawatir saya dengan pekerjaan itu. Artinya maksudnya para penerjemah itu nggak usah takut kehilangan job gitu ya? Nggak usah khawatir. Kan sama dulu Pak, waktu kalkulator baru muncul kan Pak. Orang mengatakan nggak usah belajar matematika, tinggal tekan-tekan itu saja selesai. Demikian juga dengan komputer dan segala macam itu. Sekarang kalau saya tanya, sekarang juga sastra, di sini ada sastra Indonesia enggak? Nggak ada. Nggak ada. Ada sastra Jawa nggak? Nggak ada. Di UNS ada? Ada. Gimana, Itu tutup saja. Karena orang Jawa itu sejak bayi sudah, iya. Karena orang Jawa setiap sudah lahir bisa bahasa Jawa, Pak. Orang Indonesia bisa bahasa Indonesia, kan nggak butuh. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada lagi satu lagi yang ingin saya tanyakan. Kalau Pak Eko ditanya, kalau saya tanya misalnya, menurut Bapak terjemahan yang berkualitas itu yang bagaimana? Kok malah saya yang ditanya, Pak? Loh, enggak, karena sering mengatakan itu hasil ChatGPT itu sudah bagus, hasil Google Translate sudah bagus. Nah, yang bagus itu apa kriterianya? Apa? Kira-kira menurut Pak Eko apa? Kira-kira ini kan penting. Ya, mestinya adalah apa pesan yang tadinya mau disampaikan itu bisa tersampaikan. Dari mana Bapak tahu tersampaikan atau tidak? Nah, kalau sudah meminta tolong sama penerjemah, ya kita pasrah sama yang menerjemah, Prof. Loh bukan begitu. Banyak penerjemah penipu tuh, Pak. Ya banyak, Pak. Termasuk mesin juga kan. Termasuk mesin. Tadi saya berikan contoh tadi, misalkan zina, itu terjemahkan zina kok, Pak. Zina itu apa itu? Karakter film. Itu. Banyak contoh-contoh kayak begitu tidak disadari oleh pengguna itu bahwa itu salah. Dan itu fatal sekali. Tadi contoh misalkan John Martin. Sebentar Prof. Ini berarti kita harus benar-benar berhati-hati kalau kita ingin melakukan penerjemahan yang sensitif ya? Bukan yang atau apakah di setiap semua saat? Karena begini, ada di masyarakat kesalahpahaman bahwa terjemahan yang bagus itu yang enak dibaca, yang bisa dipahami. Ya, saya tiba-tiba tuh terbersit begini loh, Prof. Kita ngomong sama-sama bahasa Indonesia nih, iya kan? Kadang-kadang nggak paham. Iya, maksud saya tuh gitu. Apalagi kalau pakai bahasa lain. Nah, sekarang diterjemahkan bisa dipahami. Tapi yang dipahami belum tentu benar loh, Pak. Iya kan? Padahal penerjemah nggak boleh menambah-nambah. Iya, nggak boleh. Ini ada cerita. Jadi ada anak S2 ngambil jurusan teknologi pendidikan di suatu perguruan tinggi. Ditugasi dosennya untuk menerjemahkan. Biasa kan? Karena dia tidak bisa menerjemahkan, dia minta anak bahasa Inggris terjemahkan itu. Kemudian diterima terjemahan itu, kemudian dikomentari. Wah, terjemahnya jelek katanya. Saya juga bingung. Karena saya di situ. Kemudian saya bilang, dari mana Anda tahu jelek? Ya soalnya nggak enak dibaca, Pak. Nah gitu. Tahu Pak, yang enak itu belum tentu baik, Pak. Lagu Roma Irama kan begitu. Mengapa yang enak-enak kok itu malah dilarang? Itu kan Pak. Itu. Jadi artinya ada kesalahpahaman. Kalau sudah enak dibaca itu berarti terjemahan yang baik. Bukan itu, Pak. Itu hanya satu sisi dari kualitas terjemahan itu. Ada dua hal lagi yang sangat penting, yaitu pesannya tersampaikan tidak. Yang kedua, apa pesan itu yang disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan sistem bahasa, norma dan budaya bahasa sasaran. Nah, ini muncul pertanyaan nih, ya kan? Muncul pertanyaan nih, yang nanti mesti Prof harus jawab lagi. Tadi kan kita bicara soal teknologi harus disikapi seperti apa. Padahal sekarang ini nggak usah ngomong teknologi, menerjemahkan itu sendiri ternyata yang minta diterjemahkan kan pada dasarnya nggak ngerti bahasa yang pengen mau dituju tuh, ya kan? Lalu bagaimana dia baik atau tidak juga masih harus tanda tanya juga ya. Ini harus diteliti. Ya. Oke, itu kita bahas setelah ini ya.
Pemirsa, tetap di AirTalks. Pemirsa, kembali lagi di AirTalks Research Edition. Semakin menarik perbincangan kita. Ya, ternyata mengandalkan teknologi itu bisa aja keliru. Jangankan sama teknologi, sama penerjemah aja, sebetulnya kita bisa aja ditipu sama penerjemahnya. Sehingga apa yang kita terima hasil penerjemahan juga belum tentu seperti apa yang kita maui. Ya kan? Prof Nababan, punya cerita nggak kasus-kasus yang kayak gitu? Banyak Pak. Tolong dong ceritain biar pemirsa tahu. Dan itu bisa dibuktikan melalui penelitian. Jadi ada seorang guru besar di satu perguruan tinggi negeri, dia itu terkenal Pak. Nah kemudian dia nerjemahkan. Terkenal apa Pak? Terkenal. Jadi terkenal dia penerjemah karya sastra. Nah ternyata setelah diteliti Pak, banyak isinya itu yang ditambah-tambahin. Nah ini kan sudah mengkhianati penulis aslinya. Hati-hati loh Pak, ada namanya hak cipta. Tidak boleh kemudian mengubah itu dan mengubah-ubah itu. Sama yang tertulis dengan di Alkitab, kitab suci kan Pak. Isinya tidak boleh, yang sudah dikatakan tak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Walaupun ada konsep penambahan. Tadi saya dengar ada konsep pergeseran gitu kan. Pergeseran itu Pak, itu kebanyakan biaranya mengarah ke negatif Pak. Walaupun ada bergeser itu jadi positif. Contohnya misalkan, coba terjemahan kata you itu apa Pak? Kata you itu boleh digunakan untuk siapa saja dalam bahasa Inggris. Untuk orang tua, untuk anak kecil, untuk teman, bisa. Tapi kan kalau diterjemah, ini kan bentuk you itu bisa kemana aja. Tapi kalau untuk orang Jawa bisa sembarangan nggak nerjemahkan Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tata krama. Iya, saya mau tanya sekarang, mesin mampu nggak mengenal itu? Maybe yes. Maybe no. Ya. Bisa saja kalau misalkan begini Pak. Kata you saya terjemahkan jadi bapak, salah enggak? Tergantung konteks ya. Loh enggak, kalau bapak bicara konteks nanti konteksnya banyak Pak. Nah, tak tahu dia harus memilih satu kan Pak. Enggak boleh ini atau ini atau ini. Itu namanya mesinnya ya linglung gitu. Hanya manusia yang bisa memahami itu loh Pak. Kata you kalau sama temannya, kamu bisa. Kamu walaupun dia dosennya bisa juga terjemahkan kamu kan? Nggak boleh juga. Boleh Pak. Kamu? Bisa Pak. Bisa Pak. Mahasiswa sama dosennya? Boleh Pak. Karena ada distance, jaraknya dekat. Ini kejadian sama temannya Dr. Arif. Iya, Mbak Tini namanya. Sama Prof. Riyadi kan? Gimana Prof? Di kampus panggilnya Mas kok. Konsultasi panggilnya Mas. Apa beliaunya marah? Enggak. Oke lah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Asik. Makna-makna pragmatik, Iya. makna-makna budaya kan enggak mungkin dikenali oleh contoh misalnya. Iya. Ada orang wanita Jawa mengatakan, udah Mas tambah lagi kopinya. Yang diajak ngomong orang Batak Pak. Dia dipahami apa itu sama orang Batak itu? Harus tahu dulu bahasa Batak saya Prof. Enggak, pakai bahasa Indonesia kok. Tambah lagi kopinya Bang ya gitu. Datang orang Batak dijawab apa? Wah, ya Mbak, makasih Mbak gitu. Tapi bagi orang Jawa itu ngusir toh. Kira-kira mesin paham enggak itu? Iya. Enggak bisa Pak. Pragmatisnya nggak tahu ya? Enggak tahu tuh Pak. Nah, itu. Orang Batak bilang, wah hebat kali kau punya istri. Mantap. Gitu. Tambah lagi enak kopinya. Padahal orang Jawa ini pemirsa harus tahu loh maksudnya. Gitu. Ya. Orang Jawa itu kan sebenarnya ngusir secara halus. Iya. Cuman dalam budaya Jawa tidak boleh mengancam muka toh Pak. Mereka selalu berusaha membuat supaya tidak menyinggung perasaan. Ini tamu orang Medan ini kok sudah jam 11 malam lagi. Betul. Saya mau lagi bulan madu ini, nggak pulang-pulang gitu. Mau ngusir nggak enak. Orang Batak beda lagi Pak. Bang, ini sudah malam. Kami lagi bulan madu. Kamu kapan pulang? Gitu. Direct dia. Di Jawa kan nggak bisa. Apakah itu bisa dikenali mesin? Saya nggak percaya. Oke. Mungkin belum saatnya mesin ya. Oke, Dr. Arif. Lalu kalau teman-teman penerjemah tunanetra yang dididik di Udinus ini, kira-kira mereka itu mengadopsi kompetensi berbahasa sama juga kompetensi dalam penerapan teknologinya atau bagaimana ya? Ya, jadi semuanya terjadi secara simultan kalau menurut saya. Jadi kompetensi bahasanya
kami asah, kemudian mereka di saat mereka mengasah kemampuan tersebut, pasti mereka juga menggunakan teknologi, karena itu hal yang tidak bisa dilepaskan sekarang ini untuk mengakses teks tersebut. Jadi mereka akan semakin terasa dalam sisi kompetensi teknologinya. Kalau dari penguasaan konteks pembicaraan itu, mereka bisa menangkap juga ya, karena dari sisi kompetensi bahasanya mereka memang sudah. Ya, jadi itu juga diajarkan dalam beberapa mata kuliah di tempat kami ya, di Fakultas Ilmu Budaya Udinus, ada mata kuliah pragmatik, kemudian ada teori penerjemahan lanjut, dan lain sebagainya. Itu semuanya mengajarkan hal-hal yang demikian, konteks dan lain sebagainya. Kalau yang teman-teman tunanetra menjadi penerjemah ini, bidangnya kebanyakan di naskah-naskah formal atau mungkin penerjemahan pada saat percakapan atau bagaimana ya? Ini yang menarik adalah kami sudah melakukan penelitian itu mulai dari tahun 2012, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nababan, mulai dari hibah kompetensi sampai hibah penelitian dasar kami mendapatkan bersama-sama, dan kami memang meneliti penerjemah tunanetra itu dari sisi teks fiksi dan juga non-fiksi. Dua-duanya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, tetapi potensi tunanetra untuk menerjemahkan kedua teks tersebut besar. Teman-teman tunanetra ini akhirnya nanti bisa sejajar gitu ya. Harapannya sejajar begitu. Ya, dengan teman-teman yang normal. Bahkan mungkin banyak teman-teman normal yang bahkan menerjemahkan tidak bisa. Jadi itu memang salah satu harapan, salah satu visi misi juga dari Universitas Dianuswantoro, bahwa pendidikan ini adalah hal yang inklusif, tersedia untuk semuanya, dan ini juga jadi salah satu hal baik dari Udinus menurut saya, karena Udinus ini beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai salah satu universitas yang paling inklusif, yang menerima segala macam golongan, salah satunya adalah golongan dari teman-teman berkebutuhan khusus. Oke. Kalau tadi kan, kalau pemirsa banyak kan pasti kan tidak terlalu mengenal mahasiswa Udinus tunanetra yang mempunyai kemampuan menerjemahkan. Tapi yang jelas kalau teman-teman pemirsa kan pasti pernah melihat Putri Aryani itu yang ada di American Got Talent. Ya kan, bagaimana mungkin video-videonya berkomunikasi bahkan dalam bahasa Inggris sekalipun, ya kan. Kalaupun dia nanti diberi tugas menerjemahkan kan kemungkinan juga dia bisa. Kira-kira teman-teman Udinus itu seberapa smart seperti Putri ini, atau mungkin bahkan bisa lebih hebat mereka ini yang sudah ada sekarang ini? Ya, mungkin kalau saya berikan contohnya, teman-teman dari tunanetra yang sudah lulus itu banyak sekali yang mendapatkan beasiswa dari Australian Award. Ini beasiswa yang sangat bergengsi dan sangat kompetitif. Tidak semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Tetapi lulusan atau alumni dari Fakultas Ilmu Budaya Udinus yang tunanetra, itu 5 diantaranya sudah berangkat ke Australia untuk menempuh studi masternya dengan menggunakan beasiswa. Ini mohon maaf, tapi itu mereka yang tidak berkebutuhan, artinya yang tidak tunanetra, ada juga nggak yang masuk ke sana? Atau ini memang spesial hanya untuk teman-teman yang tunanetra saja? Beasiswa ini bisa diakses siapa saja. Jadi mereka juga harus berkompetisi dengan teman-teman yang non-tunanetra atau awas. Artinya yang tunanetra ini malah justru mengalahkan yang... Betul sekali, seperti itu. Jadi ini menunjukkan salah satu indikasi bahwa apa yang mereka pelajari di kampus itu berguna, sisi dari bahasanya mereka meningkat, mereka mendapatkan pengetahuan bahasa yang baik, karena salah satu syarat dalam mendapatkan Australian Award itu adalah syarat bahasa, syarat kompetensi bahasa. Dan ini juga yang biasanya menjadi ganjalan dari berbagai macam golongan yang ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, kembali ke soal salah terjemah ya. Beda lagi sama istilah salah tafsir ya, Prof? Beda ya. Kalau salah terjemah itu berarti dia mengurangi atau menambahi apa yang seharusnya dia terjemahkan. Kalau salah tafsir itu salah mengartikan. Iya, salah mengartikan. Iya, iya. Ya itu tadi, kan pembacanya itu kan tidak bisa akses ke bahasa sumbernya, Pak. Yep. Pada dasarnya iya pasti. Nggak bisa. Kalau mereka kalau bisa kan terjemahin sendiri. Nggak butuh. Iya, ngomong sendiri aja langsung. Contohnya kayak saya misalkan, karena saya bisa akses ke bahasa Inggrisnya, saya nggak butuh terjemahan, saya baca aslinya saja. Tapi in general, mereka ini tidak paham bahasa sumbernya. Kok ngerti kalau ini terjemahannya luput? Dari mana tahu? Dari mana tahu kalau ini terjemahannya setia atau tidak? Ada pepatah seperti ini, Pak.
terjemahan itu kelihatan cantik, itu persis seperti, mohon maaf ini kayak seksis gitu ya, persis wanita yang cantik cenderung menyeleweng, Pengkhianat. pengkhianat. Tapi kalau dia setia, dia kelihatan kaku, tapi dia setia gitu loh Pak. Itu seperti itu. Yang mengatakan bukan saya. Iya, iya. Itu pakar dari Rusia. Siap. Siap. Terima kasih Prof. Jadi memang sangat menarik ya. Menerjemahkan tidak seperti yang kita duga selama ini. Pemirsa, kita rehat sejenak, tetap di AirTalks. Pemirsa, masih di AirTalks. Kali ini kita di segmen terakhir, ya. Tapi masih ada hal yang menarik yang harus kita bahas terkait dengan penerjemahan. Ya, tidak harus ke tunanetra sekarang. Menerjemahkan itu berarti harus sesuai dengan maknanya. Tapi juga ada hal-hal yang barangkali mungkin luput dari perhatian kita. Misalnya, ini ada tadi saya iseng, ya, menerjemahkan kata yang singkat saja antara iya Pak, PAK Pak, dengan iya Pak, PA, artinya Papa begitu. Ternyata hasil terjemahannya kalau di Google Translate itu iya Pak itu diterjemahkan dengan yes sir, kemudian yang iya Pak terjemahannya yes dad. Dad itu DAD. Nah, mungkin Prof. Nababan bisa ceritakan ini, kok ya cuman beda maknanya, mungkin kok bisa jadi memang terjemahnya jadi lain. Hanya orang bahasa yang tahu masalah itu, yang bisa menjelaskan fenomena seperti itu. Saya bisa kasih contoh yang lain. Seringkali misalkan dalam satu novel gitu kan, yang backgroundnya misalkan dari budaya daerah kan gitu kan. Sekarang saya mau tanya, dia mengatakan selamat pagi Lae gitu. Lae itu terjemahannya apa Pak? Kalau di bahasa Jawa itu emas. Tapi nanti dulu dalam konteks budaya Batak Pak. Lah yang mana gitu? Apakah ada hubungannya dengan sistem kekerabatan atau tidak? Kalau ada hubungannya dengan sistem kekerabatan, maknanya sudah beda Pak. Bapak kalau dengar kata marhusi Pak, secara harfiah itu berbisik Pak. Tapi dalam konteks perkawinan Batak Pak, itu tidak bisa diterjemahkan menjadi marhusib. Karena berbisik, enggak. Itu ada hubungannya dengan ritual tawar-menawar mahar, Pak. Nah itu, kalau terjemahkan marhusib, orang Batak tertawa itu. Apa itu marhusib? Berbisik. Oh mereka sedang berbisik gitu. Atau bukan. Atau mereka itu saling tawar-menawar mahar. Pihak keluarga, calon pengantin perempuan dan laki-laki. Ini yang saya katakan tadi, yang culturally bound. Yang agak sulit dipahami oleh mesinnya kan tidak mungkin. Berapa budaya di Indonesia ini, berapa suku, kemudian bisa dimasukkan ke data apanya itu, ke komputernya itu. Itu seperti itu yang saya maksudkan. Masih banyak tuh contoh-contoh, misalkan ya apalagi dalam budaya Jawa kan sangat rumit Pak. Itu bagaimana? Kromo, Toto Kromo Inggil dan segala macam itu. Ngoko. Iya tuh. Saya saja sudah hampir 40 tahun di Jawa aja masih sulit saya memahami budaya Jawa, ya kan? Apalagi mesin kayak begitu. Betul bahwa kemajuannya pesat, iya harus diakui kan begitu. Tetapi kita nggak usah terlalu khawatir dengan itu, seakan-akan akan kehilangan pekerjaan. Saya perlu menyampaikan gini loh Pak, saya apresiasi sekali itu, sangat kagum dengan Udinus dalam konteks ini. Tadi tunanetra itu mungkin satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia, swasta lagi Pak, bukan negeri gitu. Kalau negeri masuk akal gitu karena mungkin modalnya besar gitu kan. Udinus mampu Pak fokus ke sini. Saya kira nggak ada perguruan tinggi lain. Oh. Dan saya terus terang saya bangga karena mantan bimbingan saya juga fokus ke situ gitu loh. Bahkan ada besok itu daftar lagi S3, dia mau fokus ke bahasa isyarat itu. Isyarat. Itu kan luar biasa Pak. Harusnya pemerintah ini support gitu loh. Support itu ya artinya juga menyiapkan anggaran, penelitian segala malam ke Udinus gitu loh Pak, memperhatikan ini. Ya. Jadi teknologi dalam penerjemahan itu memang sekarang ini sudah berkembang sangat pesat, bahkan memanfaatkan artificial intelligence, ya kan? Tapi ya tetap orang itu sebaiknya harus ditingkatkan juga
kemampuan atau kompetensinya dalam berbahasa ya. Iya. Karena landasan dasar dari penerjemahan itu Iya. sebetulnya kompetensi berbahasanya ya. Dan harus diawasi juga hasil terjemahan dari Google itu dan segala macam itu. Baru-baru ini ada di UNS itu bicara tentang penulisan artikel, Mas, pakai chat GPT itu. Ini dagelan itu, Pak. Ternyata juga ada yang, nah itu sampai jadi bahan guyonan itu. Nah itu seperti itu. Karena orang jadi lupa, Pak. Seakan-akan apa yang dikeluarkan oleh mesin itu bahwa itu sudah benar semua. Ini kan akibat dari budaya instan. Maunya masukkan, tekan tombol keluar, Ya, masukkan keluar, sama dengan nggak usah apa Ya namanya. kalau vending machine begitu, Bro. Lulus Kasih 5.000 keluar langsung minuman. Lulus doktor, nggak usah nulis ijazah. Itu kan ya aneh. Tuh. Itu seperti itu. Ini sekarang yang namanya generasi apa namanya? Instan itu. Dokter Arif, kira-kira ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan pembicaraan kita sekarang ini? Ya, bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nababan, saya beruntung bisa menjadi bagian dari Udinus, yang memang Udinus ini adalah kampus pionir dan juga kampus yang mengembangkan inklusivitas. Ya, jadi ini juga salah satu cara untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Riset yang terkait dengan inklusivitas dan bahasa ini juga sudah sangat banyak dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya. Bahkan kami memiliki salah satu subkajian dari pusat kajian yang memang khusus membahas tentang inclusive teaching and learning seperti itu. Dan ini menjadi salah satu fokus yang akan kami kembangkan terus. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof, tidak hanya berhenti sampai tunanetra, setelah ini akan ada penelitian tentang bahasa isyarat, dan bahkan di tahun ini pula ada salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Budaya yang mendapatkan hibah dari DRTPM tentang penerjemahan yang dilakukan oleh seorang tunanetra untuk audiovisual translation, artinya untuk subtitle di televisi seperti itu. Nah, ini juga sedang dikembangkan oleh teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi beruntung sekali saya menjadi bagian dari Udinus. Prof. Nababan, kalimat terakhir, nggak usah panjang-panjang, Prof. Apa, Prof? Ya tetap jangan pernah menyerah. Ya dalam konteks ini apalagi penerjemahan para tunanetra ini, Pak. Jadi karena ya kita tahu bersama bahwa kelompok ini kan sebenarnya kurang diperhatikan gitu loh. Padahal mereka sebenarnya punya potensi untuk itu, punya kompetensi untuk itu, dan mereka nanti tidak lagi tergantung. Mereka bisa mandiri akhirnya bekerja mencari nafkah dengan jalan menjadi penerjemah, baik tadi yang audiovisual juga, bahkan juga mungkin kalau dia tidak deaf gitu kan, dia bisa menjadi interpreter, Pak, dan segala macam itu. Baik, terima kasih Prof. Nababan, Dr. Arif. Pemirsa, kita akhirnya harus menutup perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Hal yang paling penting, krusial adalah teknologi bisa saja sangat maju, ya, dalam bidang penerjemahan khususnya, ya. Tetapi kompetensi seorang penerjemah ternyata sebetulnya lebih berperan penting, ya. Dan bagi teman-teman tunanetra yang menjadi penerjemah, sebenarnya adalah mereka memanfaatkan teknologi untuk bisa mengakses teks terutama, ya, dan juga mungkin informasi-informasi yang bisa mereka peroleh untuk meningkatkan kompetensinya dalam berbahasa, sehingga kemampuannya dalam menerjemahkan menjadi semakin tinggi. Terima kasih masih tetap setia menonton AirTalks di kanal TV-ku, baik televisi digital maupun di kanal YouTube TV-ku. Saya Eka Waluyo, terima kasih, dan apabila ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.